Perkenalkan, nama saya Nanu Sadili, CP Angkatan 8, Kabupaten Sukabumi, unit kerja SD Negeri 1 Cibodas. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Saya sebagai observer dan sebelah kanan saya Kasep Iskandar dari SMA Negeri 1 Cibodas. Dalam hal ini saya akan bertindak sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Heru Hermawan, saya dari SD 1 Kamarang, Kecamatan Kabupaten Sukabumi. Ini saya sebagai coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak. Dengar-dengar kemarin Pak, saya lihat chatan Bapak ini Pak. Bapak itu sangat semangat sekali untuk melakukan coaching ya, kalau nggak salah itu. Betul Pak. Saya ingin melaksanakan coaching hari ini Pak. Sungguh luar biasa nih Pak, kesempatan yang Bapak akan laksanakan yaitu untuk melakukan coaching. Baiklah Pak, dalam kegiatan coaching nanti saya akan bertindak sebagai observer ya Pak ya. Nah, untuk sebelum melakukan coaching ya, saya ada beberapa hal yang saya diskusikan dulu ya Pak, bersama-sama agar proses perjalanan nanti Bapak untuk melakukan coaching itu istilahnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Pak ya dari saya sebagai observer ya Pak. Nanti kan berkaitan dengan rubrik penilaian observer ya Pak ya. Nah, sepertinya Pak ini Pak ya, saya akan menanyakan apakah nanti pada saat Pak Asep melakukan coaching sudah menggunakan alutsista atau belum? Ya, saya akan melakukan coaching ini dengan menggunakan alutsista. Oh iya, bagus sekali ya menggunakan alutsista. Dan gini Pak ya, dan bagaimana Bapak nanti menyampaikan pertanyaan seperti pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coach yang akan di coaching oleh Bapak nanti. Nah, tentunya pertama langkahnya saya akan menerapkan prinsip coaching itu sendiri, yaitu dengan kehadiran penuh. Ya, bagus sekali. Ya, mendengarkan secara aktif dan kemudian nanti mengajukan pertanyaan bobot. Oh iya. Serta ini Pak ya, bagaimana coach dalam menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak sebagai coach nantinya. Ya, harapannya coach itu bisa menemukan ide-ide menurut pendapat dia sendiri, menurut apa yang dia gali sendiri dari coaching ini, sehingga coach saya ini bisa menemukan solusi dari masalah yang diinginkan menyelesaikan. Ya, supaya ini proses coachingnya berhasil ya Pak ya. Saya izin mengingatkan ya, ketika nanti proses pelaksanaan coaching ini diharapkan Bapak nanti menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Oke, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak ya, pertama nih, dalam kegiatan coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif. Oh iya. Karena dengan mendengarkan itu ada kehadiran penuh ya, merespon apa yang disampaikan oleh coach dengan sepenuh hati dan penuh pikiran. Kemudian pada akhirnya nanti saya pun bisa mengajukan pertanyaan secara berbobot. Oh iya, bagus sekali ya Pak ya. Tentunya tadi Pak ya sudah istilahnya Bapak udah menyampaikan ya dari ketiga kompetensi tersebut ya. Kira-kira nih kompetensi mana yang hendak Bapak kembangkan secara spesifik agar nanti kegiatan coachingnya itu istilahnya sesuai dengan target atau sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh Bapak Asep? Yang ingin saya coba kembangkan secara spesifik itu di mendengarkan aktif. Oh ya, mendengarkan aktif ya.
Tentunya Pak ya, oke ya, tadi sudah bagus mendengarkan aktif. Eh, ini pertanyaan yang terakhir nih. Kemudian seperti apa indikator yang bisa terlihat sebagai bentuk ketercapaian dari kegiatan coaching ini? Nah, saya melihat nanti dari si coachingnya ini setelah selesai coaching dia memiliki kesimpulan terkait dengan solusi yang dia sudah dapatkan selama kegiatan coaching itu. Oh iya, bagus sekali tadi paparan dari Pak Asep. Mudah-mudahan dari kegiatan ini eh, Bapak dalam melakukan coaching diharapkan untuk nanti mengingat hal-hal yang telah didiskusikan tadi. Bapak nanti selamat melakukan kegiatan coaching. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Semoga lancar perjalanan coachingnya. Oke, Pak Heru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sep. Oke, bagaimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah baik, Pak Sep. Baik. Tadi saya dengar Pak Heru ada yang mau dibicarakan sama saya. Iya, Pak Sep nih ada yang ingin dibicarakan, obrolkan ya, didiskusikan sama Pak Sep. Baik. Nah, kita punya waktu 15 menitan ya sampai 20 menit. Nah, saya jadi lebih penasaran nih kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Pak Heru nih ya. Baik. Hal apa Pak yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Begini Pak, ada yang ingin diceritakan pada Pak Sep itu mengenai pembelajaran di kelas Pak, mengenai pembelajaran matematika. Jadi anak-anak itu kurang antusias Pak dan kurang bersemangat Pak dalam pembelajaran Pak. Oke, jadi anak-anak ketika belajar matematika itu tidak antusias ya? Iya. Kurang semangat Kurang begitu semangat ya? Pak ya. Baik. Nah, selama 15 menit ke depan ini kita berbincang, kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari hasil perbincangan kita ini? Yang saya harapkan itu Pak, anak-anak itu dapat menerima pembelajaran dari saya itu semangat Pak, antusias sekali, apalagi dengan hasil yang memuaskan begitu Pak. Baik. Nah, jadi ada tujuan yang dicapai ya, Iya. yaitu ingin mereka lebih semangat, Iya. terus mendapatkan hasil yang memuaskan maksimal, ya, yang maksimal juga. Baik. Nah, kira-kira hal yang membuat mereka tidak semangat itu apa itu kira-kira Pak? Menurut Bapak sudah Yang membuat mereka tidak semangat itu Pak, saya menyampaikan pembelajarannya itu Pak, cuma kan itu Pak ya mengenai jaring-jaring bangun ruang Pak. Saya cuma memperlihatkan gambar serta menyuruh anak menyalin langsung di buku tulisnya, begitu Pak. Jadi textbook gitu Pak ya? Ya, nyalin begitu saja. Nah, kira-kira selain hal tadi apa nih yang menjadi penyebab hal itu terjadi Pak? Yang menjadi penyebab itu saya sejak Pak ya tidak memakai alat itu Pak, persiapan alat dan bahannya Pak untuk dalam pembelajaran Pak. Ya, berarti alat peraga gitu ya, penggunaan alat peraga. Ya. Oh iya. Baik Pak Heru, untuk masalah tadi yang sudah ditemukan ya, masalahnya oleh Pak Heru sendiri, dalam kondisi ideal itu kan ada skala ya 1 sampai dengan 10. Nah, saat ini Pak Heru sendiri pada situasi ini pada skala berapa nih yang terjadi saat ini itu? Kalau dalam skala 70 Pak. Skala 7 ya? Iya, skala 7. Baik, skala 7. Nah, kalau pada saat ini skala 7, berarti kan Pak Heru ingin ada progres peningkatan begitu ya? Nah, kira-kira target peningkatannya sampai skala berapa itu? 100 Pak. 100 ya, 10 ya? Iya, ini maksimal sekali Pak. Luar biasa sekali ya, Pak Heru punya keinginan yang sangat tinggi begitu ya. Nah, mudah-mudahan tercapai Pak Heru ya. Baik, nah untuk mencapai skala target tadi, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh Pak Heru? Atau yang akan dilakukan rencananya? Yang akan dilakukan Pak, nanti awalnya Pak ya, sebelum pembelajaran saya akan menyampaikan materi bangun itu Pak. Akan saya coba perencanaan dulu Pak ya, disiapkan, dan nanti dalam kegiatan intinya itu Pak, saya akan mencoba memakai benda konkret Pak, benda nyata ya seperti kardus bekas gitu. Jadi
pembelajaran itu nyata dipraktikkan sama Baik. siswa-siswa. Dan nanti si kardus bekas itu saya bongkar, nanti si anak dicoba untuk mempraktikkan juga, Ya. dilihat nanti jaring-jaringnya itu yang mana, Iya. lalu disuruh menggambarnya. Jadi anak itu nyata Pak dalam Betul. pembelajarannya, memakai benda konkret itu Pak. Oh iya, iya. Sangat luar biasa sekali Pak Heru ya. Jadi solusi tadi yang sudah Bapak ungkapkan itu ternyata dengan menggunakan media atau alat pembelajaran yang memang yang ada di lingkungan sekitar Pak ya, yang mudah dijangkau. Konkret, Oke, baik Pak Heru. Nah, kira-kira kapan nih Pak Heru akan melaksanakan aksi tersebut ya? Silakan. Saya akan laksanakan secepatnya Pak. Secepatnya ya? Ya, secepatnya. Baik ya. Oke Pak Heru, mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan baik ya, aksinya berjalan dengan baik. Nah, berikutnya ada nggak orang yang bisa membantu Pak Heru, mendukung Pak Heru untuk bisa menjalankan aksi itu dengan baik dan sehingga target yang diinginkan tadi tercapai? Ada Pak, rekan sejawat bersama kelas atas Pak ya. Iya. Namanya Pak Sunandar. Karena sama-sama juga memegang kelas 5 Pak, jadi saya bisa berdiskusi sering Pak dalam pembelajaran tersebut Pak. Baik, secara berkolaborasi ya. Kolaborasi. Sejawat. Baik Pak Heru. Alhamdulillah ya, Pak Heru sudah bisa mengungkapkan berbagai hal, ya ide-idenya sudah Pak Heru munculkan. Ya. Nah sekarang dari perbincangan kita nih, apa yang Pak Heru dapatkan itu? Sudah tercapaikah apa yang diharapkannya tadi di awal? Yang diharapkan Pak, alhamdulillah Pak ya sudah tercapai, sudah ada apa Pak gambaran pembelajaran Pak. Baik ya Pak Heru, berikutnya saya ingin mengetahui kembali ya, bercerita kembali kepada saya aksi nyata yang sudah Pak Heru lakukan. Nanti di pertemuan berikutnya saya ingin tahu nih seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan nanti Pak Heru sebagai bentuk ikhtiar atau upaya untuk meningkatkan skalanya tadi ya, itu bisa tercapai ya dengan baik dan tentunya dilancarkan. Baik Pak Heru, demikian ya perbincangan kita kali ini kita akhiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asep. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita sama-sama pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kesempatan ini dengan baik. Ini Pak ya, kemarin ya meneruskan kegiatan kemarin tentang coaching. Ini dalam tahapan yang terakhir, istilahnya disebutnya nih pasca observasi ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Asep sudah melaksanakan kegiatan ini, dilaksanakannya tadi dengan lancar, dengan baik, dengan penuh yang telah disusun oleh Pak Asep nih terkait pelaksanaan coaching tadi ya Pak ya. Kemarin kan Bapak saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya, terutama dalam target ya, target coaching. Jadi begini ya, saya ada pertanyaan nih. Yang pertama, jadi apa yang telah Bapak lakukan sebagai upaya mencapai target indikator ketercapaian dari kegiatan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada saat melakukan coaching ya kemarin? Tadi saya sudah mencoba melakukan coaching Bapak ya. Iya ya. Dengan tentunya dengan menggunakan prinsip coaching itu sendiri ya. Kemudian mencoba mengajukan pertanyaan berbobot. Yang sudah saya lakukan terkait dengan pengembangan kompetensi yang ingin saya capai atau kembangkan itu
kemarin kan saya mengajukan bahwa saya itu ingin mengembangkan di pengajukan Oh iya, iya betul Pak. Tadi alur yang sudah saya lalui itu mulai dari menanyakan tujuan ya. Iya Pak, benar. Identifikasi dari permasalahan yang diajukan oleh coaching Iya. saya, sampai selanjutnya saya mencoba menggali ide-ide yang bagus sekali ya Pak ya. yang nantinya bisa menjadi solusi yang betul. coaching saya itu lakukan. Ternyata itu sudah mulai merujuk pada prinsip coaching itu sendiri. Iya, bagus sekali ya Pak Sep. Tadi juga saya melihat pengamatan coaching Bapak ya, sudah terlihat sangat baik dan melaksanakannya sesuai dengan alur kita dan prinsip coachingnya itu baik dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu. Tadi saya udah amati, terlihat, sudah nampak, sudah jelas. Mudah-mudahan ini tidak puas ya Pak ya. Nah, ini menjadi bahan nanti penyemangat untuk kedepannya. Baiklah Pak Sep, dari yang telah Bapak lakukan tadi nih, mengenai kompetensi apalagi yang berikutnya ingin Bapak kembangkan? Nah, sebetulnya 3 kompetensi ini memang harapan saya bisa lebih mendalami, saya bisa lebih terampil lagi dalam teknik coachingnya. Iya. Dan kemudian kompetensi yang mungkin 2 tadi yang belum saya kembangkan secara spesifik. Iya. Nah, 2 itu ingin saya tingkatkan. Ini menjadikan suatu tantangan atau PR ke depannya ya Pak ya? Iya. Saya coba tingkatkan kembali. Iya, bagus sekali Pak ya. Dari tiga-tiganya ini bisa bersinergi seimbang, berkolaborasi, bisa istilahnya menyatu gitu Pak ya. Utuh ya, secara holistik saya bisa melakukan coaching dengan baik. Ya, terima kasih. Ternyata dari obrolan ini sangat menarik sekali ya. Mudah-mudahan ini sebagai peningkatan kompetensi baik itu buat Pak Asep atau buat rekan sejawat lainnya untuk perbaikan itu secara pribadi, peningkatan kompetensi secara pribadi atau kompetensi untuk pembelajaran ke depannya agar proses pendidikan di Indonesia ini lebih maju lagi. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Terima kasih juga semoga Pak, sukses atas selalu. Saran, solusi dan masukan serta arahannya bagi saya. Ya, sama-sama Pak Asep. Pertemuan ini bisa memberi manfaat. Ya, sama-sama Pak Asep. Ya, bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak Sep. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Sep. Ya, Pak Heru, saya lihat dari chat Bapak kemarin ya, Bapak sangat semangat sekali untuk melakukan coaching Pak ya. Iya. Betul. Betul. Wow, luar biasa sekali Pak. Ya. Baiklah, pada kegiatan coaching nanti saya akan bertindak sebagai observer Pak ya. Baik. Oke, nah untuk itu sebelum Bapak melakukan coaching ya, ada beberapa hal yang saya ingin diskusikan dulu bersama Bapak. Baik. Nah, jadi sebagai observer nanti saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching yang Bapak lakukan nanti ya. Ya. Baik. Nah, tentunya sesuai dengan rubrik observasi yang sudah ada Pak ya. Baik. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan seperti apakah nanti Pak Heru saat melakukan coaching sudah menggunakan alur bintang atau belum kan gitu ya. Kemudian bagaimana Bapak nantinya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, kemudian bagaimana coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak sebagai coach. Nah, kemudian saya juga izin ya Pak Heru mengingatkan ketika saat proses pelaksanaan coaching tadi nanti ya, diharapkan Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, kayak seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak ya. Nah, yang pertama dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan Pak yaitu satu kehadiran penuh ya Pak ya. Nah, dan yang keduanya mendengarkan aktif. Yang ketiganya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, jadi dari 3 itu Pak ya, ingin Bapak kembangkan gitu ya. Baik.
Kemudian yang kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, Ya. kompetensi mana nih yang hendak Bapak kembangkan secara spesifik, Pak? Dari ketiga tadi. Secara spesifik Pak, yang akan saya kembangkan itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ajukan pertanyaan bobot ya. Ya. Baik. Oke. Nah, kemudian seperti apa indikator yang bisa terlihat sebagai bentuk ketercapaian dari kegiatan coaching itu, Pak? Indikatornya Pak, saya akan melihat indikator pencapaiannya Pak saat coach menyampaikan kesimpulannya, yaitu ide-ide atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan coach tersebut Pak. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya ajukan. Baik Pak. Untuk sebelum Bapak melakukan coaching ya. Ya. Dan pada saat pelaksanaannya diharapkan Bapak mengingat hal-hal yang telah kita diskusikan ini ya Pak ya. Baik Pak. Baik, nah, selamat melakukan kegiatan coaching Pak Heru. Siap. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal Baik. ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja Pak Heru perbincangan kita hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Nanu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sebaliknya Pak gimana Pak? Alhamdulillah Pak, saya juga baik Pak. Pak Nanu, begini ya. Ya, Saya kan sudah membaca nih isi Iya, Pak. pesan dari Pak Nanu ya. Iya. Pak Nanu ingin ngobrol dengan saya ya, Pak. diskusi dengan saya. Apa nih yang kira-kira yang ingin diobrolkan sama Pak Nanu? Terkait ini Pak ya, pembelajaran Pak, terutama kan sekarang kita menghadapi kurikulum merdeka. Oh iya, pembelajaran kurikulum merdeka ya Pak Nanu ya. Terutama Pak, ini fokusnya saya ingin memahami sepenuhnya gitu ya, karena kan ini setiap kesehariannya dilakukan. Baik. Nah, harapan Pak Nanu apa nih dari obrolan kita ini nih? Harapannya bisa istilahnya dari permasalahan ini dengan dibicarakan terbuka, istilahnya ada istilahnya bayangan-bayangan atau istilahnya apa ya, nantinya kalau dalam penerapannya gitu udah pas. Oh gitu iya, penerapan pembelajaran kurikulum merdeka. Iya, Karena, iya. Kalau ya ini difokuskan ke pembelajaran berdiferensiasi Pak. Baik. Nah, langkah apa Pak yang akan dilakukan oleh Bapak? Kalau langkahnya itu pertama itu tentunya memahami ya Pak. Ya, Terutama memahaminya ini saya ingin istilahnya pemahaman ini untuk diterapkan nantinya lebih paham lagi, terutama di saat pembelajaran. bagus Pak. Nah, kalau dilihat dari skala Pak ya, skalanya saat ini ada di skala berapa Pak? Target skala yang diinginkan kalau dari angka Pak ya? Kalau saya menilai ya, dari refleksi saya, memposisikan diri itu saya itu ada di posisi 5 kayaknya. Oh, posisi 5. Baik Pak ya. Nah, mengenai rencana yang akan dilakukan Pak ya, apa rencananya Pak yang akan dilakukan Pak Nanu Pak Ya. untuk meningkatkan skala tersebut Pak? Tadi kan posisi saya itu dari skala 5 ya. Ya. Ingin saya tingkatkan lagi sebagai motivasi atau menerapkan proses pembelajaran diferensiasi ini. Ya. Tidak muluk-muluk Pak. Ya. Yang penting ada peningkatan, ada pemahaman dari diri saya untuk diterapkan nanti. Jadi laksanakan saran nanti ada di angka 7 Pak. Baik, bagus Pak Nanu ya. Nah, kapan Pak Bapak akan melakukannya Pak? Dari setelah obrolan ini ya Pak ya, Ya. kelihatan saya sudah ada bayangan. Nah, ya ada bayangannya. Mungkin minggu-minggu ini disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya, jadwalnya Pak ya. Ya. Bagus. Baik Pak. Nah, kira-kira Pak di sekolah siapa saja yang dapat mendukung Pak Nanu dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut Pak? Kalau melihat dari penerapan kurikulum ini dari berbagai jenjang ya, dari fase A atau fase B itu saya ingin mengajak nanti yang
bisa membantu itu guru kelas 4 karena Oh iya, baik. jenjangnya untuk kesempatan kurikulum merdeka terutama dalam penerapan pembelajaran Iya. diferensiasi itu baru kelas 1 dan kelas 4. Oh iya, baik, bagus. Jadi berkolaborasi Pak ya? Baik sekali ya. Saling istilahnya antara ketidakpahaman atau ketidaksesuaian dalam penerapan pembelajaran diferensiasi nanti akan dibicarakan. Ya, Pak. baik, bagus sekali Pak Nanu ya. Nah, Pak Nanu, mengenai obrolan kita ini ya, Ya, Pak. coba kesimpulan apa nih yang dapat itu bersama Pak Nanu? Kesimpulannya dari pertemuan ini Ya. terutama untuk mengenai pembelajaran berdiferensiasi saya akan mencoba terus menggali karena Baik, karena bagus. sekarang ada istilahnya untuk belajar dari platform Merdeka ya kalau nggak salah itu terus berkolaborasi dengan rekan sejawat bagus agar nanti sekali. saling lah gitu Pak, Ya, saling ya, membantu untuk istilahnya kekurangannya itu nanti gimana gitu Pak ya. Baik, baik, bagus Pak ya. Nah, mengenai hal baru Pak ya, apa hal baru yang didapat dari perbincangan kita kali ini Pak? Hal barunya saya yang tadinya gimana ya Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi ada motivasi gitu Pak ya. Ada Motivasi lebih ya? Iya, ada bayangan-bayangan Ya. untuk nanti istilahnya konsepnya harus bagaimana, penerapannya harus bagaimana, terus Bagus sekali. berkolaborasi dengan sejawatnya harus bagaimana dengan waktunya, bagaimana dengan model-modelnya yang nanti akan diterapkan. Baik, bagus ya. Ya Pak Nanu ya, alhamdulillah obrolan kita ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan Pak Nanu mampu menerapkannya ya untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya. Ya, terima kasih Pak Nanu atas waktunya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak. Nah, alhamdulillah ya. Tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan baik dan lancar Pak ya. Nah, sebelum pelaksanaan coaching tadi, saya mengajukan pertanyaan ya Pak tentang indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Gitu. Nah, jadi apa nih ya yang telah Bapak lakukan sebagai upaya mencapai target indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada saat melakukan coaching tadi Pak? Yang saya lakukan Pak yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Sebab dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya, coaching jadi dapat digali potensinya Pak ya mengenai permasalahannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Ya. Nah, menurut hasil pengamatan saya pun tadi Bapak sudah luar biasa ya menerapkan atau melakukan teknik coaching dengan sangat baik dan melaksanakannya sesuai dengan alur tirta dan prinsip coachingnya Pak ya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensinya Pak. Nah gitu ya, mudah-mudahan kedepannya ya penguatan kompetensi pertanyaan bobot tadi bisa lebih terasah Pak ya dengan kegiatan coaching tadi. Baik, nah satu pertanyaan di akhir Pak ya yang saya ingin tanyakan. Nah dari yang telah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa lagi nih yang berikutnya ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang dua lagi Pak, yaitu kesadaran penuh dan mendengarkan aktif Pak. Ya, dua itu ya. Saya kembangkan, Pak. Baik, Pak Heru, mudah-mudahan ya berikutnya Bapak juga bisa memperdalam atau mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain, terutama yang dua tadi Pak ya. Gitu. Nah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat untuk kita khususnya dan untuk semuanya pada umumnya. Begitu ya. Terima kasih Pak Heru telah berbagi informasi dan pengalamannya kepada saya. Ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Hermawan. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi, unit kerja di SDN 1 Cikamarang, Kecamatan Cibitung. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya bertindak sebagai observer dan di sebelah kanan saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bertindak sebagai coach pada kegiatan observasi kami. Saya Hamdi sebagai coach dalam kegiatan observasi ini. Demikian, mudah-mudahan praktik demonstrasi kontekstual ini dapat berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hamdi. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Hamdi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Pak Hamdi selalu sehat ya Pak ya. Nah, Pak Hamdi, saya lihat dari isi pesan Bapak ya kemarin, nampaknya Pak Hamdi sangat bersemangat sekali Pak ya untuk melakukan coaching. Nah, baiklah Pak Hamdi ya, pada kegiatan coaching nanti saya akan bertindak sebagai observer Pak Hamdi ya. Iya, Pak. Nah, untuk itu sebelum Bapak melakukannya, ada beberapa hal ya Pak Hamdi ya yang saya ingin diskusikan dulu bersama Pak Hamdi. Jadi Pak Hamdi sebagai observer saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching yang Bapak lakukan nanti ya. Tentunya sesuai rubrik penilaian observasi ya Pak ya. Nah, seperti satu, apakah nanti pada saat Pak Hamdi melakukan coaching sudah menggunakan alur tirta atau belum? Nah, yang kedua, bagaimana Pak Hamdi nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Serta bagaimana Kuci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak ya, sebagai coach. Nah, kemudian saya juga izin Pak ya, mengingatkan ketika saat proses pelaksanaan coaching ini diharapkan Bapak menyesuaikan Pak ya dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, seperti kemitraan Pak ya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak Hamdi, sebelum saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ada satu Pak ya, dalam kegiatan coaching ini, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan? Ya, di antaranya Pak seperti kehadiran penuh Pak ya. Ya, Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. bagus sekali Pak ya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, bagus Pak ya. Berarti ada 3 Pak ya. Ada 3 Pak. Baik Pak Hamdi. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Pak ya, kompetensi mana nih yang hendak Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Yang secara spesifik saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik sekali, bagus sekali Pak ya. Yes. Nah, kemudian nih Pak Hamdi, seperti apa indikator yang bisa terlihat sebagai bentuk ketercapaian dari kegiatan coaching ini Pak? Di antaranya saya akan melihat indikator pencapaian tersebut saat coach menyampaikan kesimpulannya, yaitu tentang ide-ide atau solusi untuk menyelesaikan masalah. Baik sekali, bagus sekali Pak Hamdi ya. Baik ya. Nah, mungkin itu saja Pak Hamdi ya, pertanyaan yang dapat saya ajukan untuk sebelum Bapak melakukan coaching ya. Dan pada saat pelaksanaan nanti Pak ya, diharapkan Bapak mengingat hal-hal yang telah kita diskusikan tadi Pak. Betul. Nah, selamat melakukan kegiatan coaching ya Pak Hamdi ya. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Hamdi. Apa kabarnya Pak? Bagaimana? Alhamdulillah Pak. Baik sore ini Pak. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun Pak berkenan dengan saya. Ini Pak, saya melihat chat WA dari Bapak bahwa kelihatannya Bapak ada yang ingin diobrolkan bersama saya. Betul Pak. Sebenarnya saya sedang resah Pak. Oh. Ini Pak, resah terkait dengan tugas saya sebagai guru. Oh iya saya Pak. ingin sebenarnya
fokus terhadap metode pembelajaran supaya pembelajaran yang saya lakukan itu berpihak kepada murid, Pak. Betul betul Pak. Nah itu kan tadi Bapak mengatakan ada sesuatu hal yang resah ya. Iya betul, Pak. Apa yang menyebabkan hal tersebut jadi resah betul? Bapak? Metode yang saya lakukan Iya. kepada anak itu kurang begitu maksimal, Pak. Oh Sehingga iya betul. mungkin anak begitu monoton menerima materi dari saya, Pak. Nah barusan kan metode Pak ya. Betul, Pak. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi atau memperbaiki metode-metode sehingga itu menarik terhadap anak? Nah, yang selama ini saya lakukan, Pak ya, karena itu menjadi kendala di saya, makanya saya perlu ngobrol dengan Bapak, curhatan dengan Bapak. Iya. Jadi saya mencoba untuk berdiskusi dengan teman, terutama yang senior, yang pengalaman, tentang berbagai variasi metode, Pak. Metode kepada anak, tujuannya metode tersebut supaya saya melakukan pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan bagi anak. Gitu, Pak. Nah, lanjut tahapan selanjutnya Bapak terhadap hal-hal tersebut itu apa, Pak? Nah, tahapan selanjutnya terhadap metode tersebut saya melakukan uji coba atau pelaksanaan praktek baik di kelas menggunakan metode yang berbeda. Misalnya Pak, saya melakukan ceramah ya Pak ya. Iya. Hanya satu arah. Nah, saya menggunakan variasi metode pemodelan misalnya. Pertama kemarin saya praktek dalam materi puisi. Saya banyak memodelkan dan juga anak yang lain memodelkan praktek puisi. Di antara model-model tersebut itu apa Pak? Itu pemodelannya dalam penggunaan metode sendiri Pak, saya dijadikan anak itu untuk mempraktekkan sendiri. Iya. Jadi memperagakan gitu maksudnya. Di antaranya seperti anak mempraktekkan sendiri gitu ya. Iya betul Pak. Betul. Kapan Bapak dapat mewujudkan dari rancangan-rancangan tersebut itu? Ini rencana saya Pak, karena ini ingin secepatnya akan saya coba minggu depan dengan menggunakan metode yang berbeda. Apakah itu metode pemodelan atau metode yang lainnya, semacam metode widyawisata ya Pak. Jadi membawa anak bukan hanya belajar di dalam kelas tapi belajar di luar kelas supaya lebih menarik Pak. Oh luar biasa, tepuk tangan lah untuk Pak Irsal ini. Jadi ya, Pak, seperti yang Bapak tadi katakan, Bapak mengatakan minggu depan ya. Apakah ada orang-orang yang dapat bisa membantu untuk meningkatkan hal-hal tersebut yang direncanakan oleh Bapak tersebut? Ada? Rencana saya orang-orang yang ada di sekolah saya Pak, rekan sejawat, terutama mereka yang kemarin sudah pelatihan ini CGP Pak. Jadi mereka memberikan praktik baik kepada saya. Kemudian juga saya punya komunitas di luar semacam MGMP bahasa Indonesia yang saya ampuh. Jadi dari mereka lah pengalaman itu muncul gitu. Saya praktekkan berbagai metode itu Pak. Jadi orang-orang itu yang bisa membantu saya. Iya. Jadi berbagai macam hal sudah Bapak lakukan, juga ada orang-orang yang dapat membantu Bapak. Di antaranya MGMP Pak ya. Ada MGMP. Dengan hal tersebut semoga bisa menjadikan solusi lah untuk Bapak. Amin, Pak. Gitu ya. Semoga Bapak kedepannya bisa mewujudkan tadi anak yang pembelajarannya kreatif, semangat terarah gitu ya. Semoga Bapak dapat mencapai harapan-harapan tersebut. Amin, amin. Dan saya tunggu nih minggu depan ada perubahannya Pak ya. Insya Allah Pak. Tadi yang saya curhatkan, alhamdulillah hari ini saya agak plong gitu Pak. Kemarin senang ngobrol dengan Bapak hari ini luar biasa. Alhamdulillah. Karena saya kemarin ada keraguan Pak, apakah metode tersebut benar atau tidak. Bapak memberikan penguatan, mudah-mudahan saya bisa mewujudkan itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Sama-sama, mudah-mudahan Bapak sukses selalu ya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kegiatan coachingnya telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum pelaksanaan coaching mengajukan pertanyaan tentang indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Hamdiyah. Nah, jadi apa nih yang telah Bapak lakukan sebagai upaya mencapai target indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada saat melakukan coaching tadi, Pak? Di antaranya saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian saya mendengarkan dengan seksama sebagaimana obrolan tadi, dan saya juga bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh coach saya, yaitu tentang metode-metode pembelajaran yang dia sampaikan itu kurang mendapatkan respon dari anak. Tetapi setelah dia melakukan perbaikan-perbaikan dan juga kerjasama dengan orang-orang di sekitarnya, alhamdulillah
coach saya itu dapat menyimpulkan, dapat mendapatkan solusi dari Ya. obrolan tersebut, Pak. Baik, baik. Bagus Pandi ya. Iya. Nah, menurut hasil pengamatan saya, pada saat Bapak melakukan coaching tadi Pak ya, sudah terlihat sangat baik sekali Pak, dan melaksanakannya sesuai alur Tirta, Iya, Pak. dan prinsip-prinsip coachingnya, baik kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagus Pak ya. Iya. Nah, dari yang telah Bapak lakukan tadi nih, kompetensi apa lagi Pak yang berikutnya ingin Bapak kembangkan? Yang kemungkinan kompetensi yang saya ingin kembangkan itu diantaranya mungkin mengembangkan mendengarkan dengan perasaan, jadi lebih akan kita itu mendengarkan dengan rasa empati, Baik, bagus dengan Pak. penuh simpati, Bagus, ya. supaya kita juga sesungguhnya ketika obrolan tersebut mendapatkan pengalaman dari dia, Pak. Iya, betul, baik. Iya. Bagus Iya. Pak ya. Ya, begitu Pak Hamdi ya. Semoga dari obrolan ini Pak Hamdi ya dapat meningkatkan kompetensi lagi Pak Hamdi ya. Begitu Pak Hamdi ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak.